Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah keamanan sistem komputer yang berjudul Devil Program. Selanjutnya, adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Indra Barudin, NIM 2011-8027. Kemudian ada teman saya, Panggih Sakawiasa, NIM 2011-8058, Ayu Lutfiah, NIM 2011-8015, dan Haji Prasetyo, NIM 2011-8006. Baik, adapun pembahasan materi yang nantinya akan kelompok kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian Devil Program, yang kedua jenis Devil Program, yang ketiga klasifikasi Devil Program, yang keempat siklus hidup Devil Program, yang kelima pencegahan Devil Program. Pengertian Devil Program. Devil Program adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server, atau jejaring komputer tanpa izin atau informed consent dari pemilik sehingga menyebabkan kehilangan data, pencurian data, dan menjadikan komputer menjadi lambat atau hang. Istilah ini lazim digunakan oleh pakar komputer untuk mengartikan berbagai macam aplikasi atau kode yang berniat jahat atau destruktif. Istilah virus komputer untuk mencakup semua jenis perangkat perusak seperti trojan, rootkit, perangkat pengintai atau spyware, perangkat iklan atau adware yang berbahaya, perangkat pemeras atau ransomware, perangkat kriminal atau crimeware, dan perangkat lunak lainnya yang berniat jahat dan merusak komputer. Selanjutnya, jenis Devil Program. Yang pertama, bakteria. Bakteria adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplika dirinya sendiri sehingga menyebabkan komputer menjadi lambat atau hang. Program bakteria yang sederhana bisa mengeksekusi dua kopian dirinya secara simultan pada sistem multiprogramming dan menciptakan dua file kopian baru. Kedua kopian ini kemudian mengcopy dua kali dan seterusnya. Yang kedua, logic bomb. Logic bomb adalah program logik yang ditempelkan pada program-program resmi komputer yang diatur meledak atau berjalan ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti hari tertentu, pemakaian program tertentu. Begitu terpicu, bom mengubah atau menghapus data atau seluruh file, yang menyebabkan kehilangan data-data penting dan mesin berhenti atau mengerjakan perusakan lainnya. Yang ketiga, trapdoor. Trapdoor adalah program virus yang dirancang untuk masuk ke dalam suatu sistem dengan cara membuat jalan rahasia dan melalui jalur belakang. Kadang pembuat program membuat trapdoor di dalam program untuk memonitor suatu operasi yang dilakukan oleh pengguna. Yang keempat, Trojan Horse. Trojan Horse adalah malware yang sering menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Biasanya digunakan oleh para peretas untuk mendapatkan akses kepada sistem dengan menyamar seperti kebanyakan software lainnya yang ada di komputer. Kemudian setelah diaktifkan tanpa sengaja oleh user, barulah trojan ini mulai bekerja seperti menghapus, mengubah, mengcopy, dan mengganggu kinerja komputer. Yang kelima, worm. Worm adalah sebuah program kecil yang memiliki rutin program untuk memperbanyak diri sendiri dan menularkan dirinya pada komputer-komputer dalam jaringan, serta memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pembuat program, biasanya berupa pencurian informasi dari komputer yang ditularinya, kemudian mengirimkannya pada alamat tertentu yang diinginkan oleh pembuatnya melalui internet. Yang terakhir yaitu ada virus. Virus adalah sebuah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengopian dirinya disip-sipkan ke satu program lain dengan cara memodifikasi program-program itu. Virus biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Masalah yang ditimbulkan virus adalah virus sering merusak sistem komputer seperti menghapus file, partisi disk, atau mengacukan program. Baik, saya Panggih Sakawiasa akan melanjutkan presentasi klasifikasi Devil Program. Yang pertama yaitu program-program yang memerlukan program inang atau host program.
fragmen program tidak dapat mandiri secara independen dari suatu program aplikasi, program utilitas atau program sistem. Yang kedua yaitu program-program yang tidak memerlukan program inang. Yang ketiga yaitu program sendiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Seterusnya yaitu siklus hidup virus. Yang pertama yaitu fase tidur. Virus dalam keadaan menganggur dan aktif ketika ada pemicunya. Yang kedua yaitu fase propagasi. Virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau ke disk tertentu. Yang ketiga yaitu fase pemicuan. Virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Yang keempat yaitu fase eksekusi. Virus menjalankan fungsinya sesuai tugas tertentu seperti menghapus, mengubah, dan menyalin data. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi mengenai klasifikasi tipe virus. Yang pertama yaitu ada parasitik virus. Parasitik virus merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering menyerang komputer. Tipe ini menempelkan dirinya ke dalam file yang berekstensi X. Virus mereplikasi ketika program terinfeksi, dieksekusi dengan mencari file-file X lain untuk diinfeksi. Kemudian ada memory resident virus. Memory resident virus ini merupakan virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Kemudian selanjutnya ada boot sector virus. Boot sector virus adalah virus menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat sistem diboot dari disk yang berisi virus. Selanjutnya ada stealth virus. Stealth virus adalah virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Kemudian ada polymorphic virus. Polymorphic virus adalah virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Penulis virus dapat melengkapi dengan alat-alat bantu penciptaan virus baru, seperti virus creation toolkit, yaitu rutin untuk menciptakan virus-virus baru. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pencegahan devil program menggunakan antivirus. Antivirus adalah sebuah perangkat lunak atau software komputer yang berfungsi sebagai pelindung komputer dari serangan virus, sehingga apabila terdeteksi adanya virus program langsung memblokir dan menghapus virus pada komputer. Dengan semakin rentannya komputer terhadap perkembangan virus, kini pengembangan antivirus semakin berkembang. Adapun contoh antivirus antara lain AVG, Smartdav, Norton, Avira, Asset, dan sebagainya. Cara kerja antivirus, yaitu di sini ada dua. Yang pertama, pendeteksian dengan menggunakan basis data virus signature, yaitu dengan cara mencari tanda-tanda dari keberadaan suatu virus pada komputer dengan menggunakan sebagian kecil dari kode virus yang telah dianalisis oleh pencipta antivirus dan telah dikatalogisasi sesuai dengan jenis ukurannya, kemampuan penghapusan virus, dan juga beberapa kategori lain. Yang kedua, pendeteksian dengan cara melihat virus itu bekerja. Cara ini memakai kebijakan yang harus diterapkan untuk mendeteksi keberadaan sebuah virus. Apabila terdapat tanda-tanda pada perangkat lunak yang tidak wajar menurut kebijakan yang diterapkan, maka antivirus akan menghentikan proses yang dilakukan oleh perangkat lunak yang bergerak tidak wajar akibat virus tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.